Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Sindia Aprilia Rahmawati dengan NIM 2511111220042. Dan saya Hamidah Nurpasa dengan NIM 2511111220020. Kami berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di video kali ini kami akan membahas topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi sering dianggap sepele, yaitu tentang kesehatan mulut. Padahal berdasarkan berbagai jurnal kesehatan, kondisi mulut itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian kesehatan mulut, jenis-jenis penyakit yang sering terjadi, sampai bagaimana hubungannya dengan penyakit sistemik. Kalau kita bicara tentang kesehatan mulut, sebenarnya cakupannya luas. Tidak hanya gigi saja, tetapi juga gusi, lidah, langit-langit mulut, dan jaringan lunak lainnya. Benar. Dalam literatur kedokteran dijelaskan bahwa kesehatan mulut adalah kondisi di mana tidak terdapat penyakit seperti karies, penyakit periodontal, maupun infeksi lainnya. Selain itu, kesehatan mulut juga berkaitan dengan fungsi, seperti kemampuan untuk mengunyah, berbicara, bahkan kepercayaan diri seseorang. Misalnya, seseorang dengan gigi berlubang atau bau mulut mungkin akan merasa kurang percaya diri saat berbicara di depan umum. Dan yang menarik, rongga mulut adalah salah satu bagian tubuh yang paling banyak dihuni oleh mikroorganisme. Betul, jadi ada ratusan jenis bakteri di dalam mulut, dan sebagian besar sebenarnya tidak berbahaya selama keseimbangannya terjaga. Namun, jika kebersihan mulut tidak dijaga, bakteri ini bisa berkembang menjadi penyebab penyakit. Salah satu penyakit yang paling umum adalah karies gigi atau gigi berlubang. Karies gigi terjadi karena bakteri di dalam mulut memecah sisa makanan, terutama gula, dan menghasilkan asam yang merusak enamel gigi. Kalau dibiarkan, kerusakan ini itu bisa semakin dalam hingga mencapai dentin dan pulpa yang akhirnya akan menimbulkan rasa nyeri. Selain karies, ada juga gingivitis, yaitu peradangan pada gusi. Gingivitis ini biasanya ditandai dengan gusi yang merah, bengkak, dan mudah berdarah saat menyikat gigi. Kalau tidak ditangani, gingivitis ini bisa berkembang menjadi periodontitis. Periodontitis itu lebih serius karena tidak hanya mengenai gusi, tetapi juga jaringan penyangga gigi seperti tulang alveolar. Nah, akibatnya gigi itu bisa menjadi goyang bahkan lepas. Selain itu, ada juga masalah seperti sariawan, bau mulut, dan infeksi jamur di rongga mulut. Jadi, walaupun terlihat ringan, kondisi ini tetap harus diperhatikan karena bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu hubungan antara kesehatan mulut dengan kesehatan tubuh. Jadi, banyak penelitian menunjukkan bahwa infeksi di mulut itu bisa mempengaruhi organ lain. Salah satu contohnya adalah hubungan antara penyakit periodontal dengan penyakit jantung. Bakteri dari gusi yang meradang bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan peradangan di pembuluh darah. Nah, selain itu ada juga hubungan dengan diabetes. Pada penderita diabetes, penyembuhan luka di mulut cenderung lebih lambat karena sistem imun yang terganggu. Sebaliknya, infeksi kronis di mulut juga bisa memperburuk kontrol gula darah. Ada juga penelitian yang mengaitkan kesehatan mulut dengan kondisi kehamilan. Misalnya, penyakit gusi itu dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kesehatan mulut tidak bisa dipisahkan dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Untuk menjaga kesehatan mulut, sebenarnya ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menyikat gigi secara rutin minimal 2 kali sehari. Yang kedua yaitu menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Yang ketiga, menjaga pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan manis dan juga lengket. Selain itu, kita juga bisa memperbanyak konsumsi air putih agar produksi saliva tetap baik. Saliva berfungsi untuk membantu membersihkan mulut secara alami. Dan yang tidak kalah penting, rutin memeriksakan gigi ke dokter setiap 6 bulan
sekali. Karena banyak penyakit mulut yang tidak menimbulkan gejala di awal. Menurut kamu, kenapa banyak orang yang masih malas menjaga kesehatan gigi? Mungkin karena belum merasakan dampaknya secara langsung. Padahal menjaga kesehatan gigi itu lebih mudah daripada mengobatinya. Betul, banyak orang baru ke dokter gigi saat udah keburu sakit. Padahal seharusnya datang sebelum sakit untuk pencegahan. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa kesehatan mulut sangat penting dan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan mulut itu bukan hanya soal estetika, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi mulai sekarang mari kita lebih peduli dengan kesehatan mulut kita. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.